Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba cara pembuatan regresi linear berganda 3 variabel. Di sini kita menggunakan di sini ada nilai akhir kimia yaitu dilambangkan dengan Y, nilai ujian itu X1, nilai frekuensi membolos itu X2, nilai kuis itu X3. Dan di sini sudah ada terdapat nilai-nilainya dan N-nya itu adalah 12 yaitu jumlah datanya. Dan di sini kita akan mencari, untuk ini kita akan cari X1Y, X2Y, X3Y, X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Nanti setelah kita dapat mencari yang ini, nanti kita akan mencari sigma-sigmanya ini untuk menentukan matriks, untuk mencari nilai matriksnya. Oke, selanjutnya di sini kita bikin aja sama dengan sum. Ini kita untuk menjumlahi nilai-nilainya. Ini kita tarik, tutup kurung, enter. Ini kita tarik aja ke samping. Oops. Nah, di sini sudah ada nilai-nilainya, dan di sini akan kita cari untuk nilai X1 kita kalikan dengan Y. Kita enter. Terus di sini kita tarik. Nah, selanjutnya X2 kali Y. X2 kali Y sama dengan, terus kita enter, kita tarik, dapat hasilnya. Selanjutnya X3 dikali dengan Y. Habis itu kita tarik. Habis itu X1 kita kalikan dengan X2. Nah, habis itu kita cari X1 kita kalikan dengan X3. Habis itu kita tarik. Oh ya, enter. Habis itu kita tarik. Habis itu kita kalikan X2 kali dengan X3. Ini kita lanjut aja dulu. X1 sama dengan, selanjutnya X1 kita pangkat 2. Terus di sini X2 kita pangkatkan dengan 2. Selanjutnya itu ada X3 kita pangkatkan dengan 2. Habis itu ini kita blok, habis itu kita tarik ke bawah. Nah, setelah ini kita dapat hasilnya yang ini. Habis itu kita akan mencari untuk nilai matriks A-nya. Nah, untuk menentukan nilai matriks A ini, di sini sudah ada kan A sama dengan sigma-sigmanya ini. Kita langsung saja. Yang di sini yang pertama dari yang N, sigma X1, sigma X2, sigma X3 sampai dengan sigma X3, sigma X1, X3, sigma X2, X3, dan terakhirnya sigma X3 pangkat 2. Jadi untuk yang di sini N-nya itu adalah 12. Dan di sini sigma X1 berarti yang ini. Yang X1-nya ini. Terus sigma X2. Habis itu sigma X3. Sigma X1. Sigma X1 kuadrat. Sigma X1 X2. Habis itu sigma X1 X3. Selanjutnya itu sigma X2.
Sigma X1, X2, X1, X2, Sigma X1, X3, X2, X3, habis itu Sigma X2, kebalik. Di sini sigmanya yang di sini tadi adalah sigma X2 kuadrat. Dan di sini sigma X3, sigma X1, X3. Habis itu di bawahnya itu adalah sigma X2, X3. Dan terakhir itu adalah X3 kuadrat, sigma X3 kuadrat. Nah, habis itu untuk yang hanya ini, di sini ada sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X3Y. Jadi, sama dengan nilai jumlah si Y tadi, sigma Y, terus sama dengan X1Y, X2Y, X3Y. Nah, habis itu kita akan mencari nilai di matriks-matriksnya ini. Dan nilai H ini, di sini ada nilai dari matriks A1 sampai dengan A4. Jadi untuk yang ini, untuk hasil hanya ini, di sini ini akan kita melakukan pertukaran dengan nilai matriks si A-nya ini. Jadi di matriks 1, di sini kita letak dulu sama dengan kita pindahin nilai yang ini. Habis itu untuk yang di sini kita ambil dari yang matriks A yang ini tadi. Untuk yang di sini kita ambil yang di sebelahnya. Dan untuk yang di sini kita ambil yang di sebelahnya juga. Habis itu ini kita blok. Habis itu kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk matriks yang A2 ini sama dengan yang untuk pertama baris awalnya kita ambil di sini. Karena untuk yang hanya ini kita lakukan pertukaran di kolom kedua. Habis itu yang di sini kita ambil yang ketiga ini. Dan ini kita tetap yang ini. Terus yang untuk baris ketiganya kita ganti dengan yang nilai H tadi. Dan keempatnya kita ambil lagi nilai yang ini. Terus ini kita tarik semua. Nah, habis itu yang ini tetap sama seperti yang tadi juga. Nah, yang di sini untuk yang terakhir ya kita letak paling belakang karena sudah sesuai di sini. Untuk hanya di baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. Nah, habis itu kita akan mencari nilai untuk determinan matriksnya, yaitu dengan cara matriks determinan. Terus ini kita append semua, tutup kurun, terus kita enter. Oh ya, maaf sebelumnya di sini ada kesalahan. Tadi pas kita cari hasilnya di sini hasilnya tuh terlalu besar. Ternyata di sini saya membuatnya tuh pangkat 3. Seharusnya itu adalah pangkat 2. Terus ini kita kopikan saja biar nilainya ini pada berubah. Nah, habis itu di sini kita cari lagi determinannya. Nah, di sini sudah berubah yang tadi nilai X1 pangkat 2-nya. Terus, di sini kita bisa sama dengan matriks determinan. Kita tarik nilai yang ini tadi semua.
tutup kurung. Nah, sudah dapat hasilnya. Habis itu untuk yang A1 sampai A4 caranya sama seperti yang determinan A tadi. Nah, setelah kita dapat hasil determinannya, di sini kan kita ada nih disuruh menentukan nilai B. Di sini ini menentukan nilai B ini untuk kita mencari regresi bergandanya. Jadi di nilai B ini sama dengan nilai determinan A1 ini kita bagi dengan nilai determinan A yang ini. Jadi nilainya kita bagi dengan determinan A, terus kita enter. Untuk B2-nya seperti itu juga. B2 kita bagi dengan determinan A2 kita bagi dengan determinan A. Terus untuk yang nilai B3-nya juga untuk yang B4-nya juga melakukan hal yang sama. Nah, apabila sudah, terus kita akan bergeser untuk mencari nilai regresi bergandanya. Di sini ada rumusnya, yaitu Y. Rumus atau persamaannya yaitu ada Y sama dengan B1 ditambah B2 X1 ditambah B3 X2 ditambah B4 X3. Jadi ini kita salin dulu ke sini untuk mempermudah kita. Berarti nilai B1-nya itu yang ini. Habis itu B1 ditambah dengan B1 ditambah dengan B2 terus dikali dengan X1 habis itu ditambah dengan B3 ditambah dengan B3 dikali X2 X2 habis itu ditambah dengan B4 X3. Nah, habis itu kan ini kita sudah dapat nih nilainya. Habis itu kita masuk ke sini nih. Tadi kan nilai N kita ada 13. Terus kita mencoba untuk yang ada 12. Terus kita akan mencoba yang ke-13-nya ini. Terus di sini nih tadi nilai ujian. Misalnya nilai ujian dia itu 70, nilai bolos dia itu, frekuensi bolos dia itu 2, dan nilai kuis dia itu adalah 80. Terus kita cari untuk mencari nilai Y-nya, yaitu B1 kita tambah dengan B2 dikali dengan X1 terus ditambah dengan B3 dikali X2 ditambah B4 dikali sama X3-nya, terus kita enter. Nah, ini kita dapat regresi bergandanya itu adalah 92,74367. Misalnya nilai ujiannya ini dia dapatnya itu misalnya 60, terus bolosnya itu dia itu 3 frekuensi bolosnya, terus misalnya nilai kuisnya itu dapatnya itu 70. Dan hasil nilainya itu adalah dapatnya 83,60482. Nah, jadi itu untuk mencari nilai regresi bergandanya. Nah, selanjutnya kita akan mencarinya menggunakan Excel, yaitu di sini ada Excel Stat.
Terus di sini ada modeling data. Nah, di sini ada linear regression. Kita pilih yang ini. Nah, terus di sini ada dependent variable yang y, jadi kita tarik yang nilai y-nya. Habis itu di sini kita nggak menggunakan variabel label karena untuk nilai x-nya ini kita langsung mengambil untuk x1 sampai x3-nya. Kalau kita menggunakan yang ini, berarti kita itu memisahkan x1, x2, dan x3-nya. Terus di sini ini akan hasilnya foto di set yang baru. Terus ini kita okekan. Continue. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, benar. Nah, ini hasilnya hasilnya ini lebih detail dari yang hasil kita dapatkan yang tadi. Terus ini kita pindahkan saja ke yang tadi. Di sini sudah kita pindahin. Dan di sini hasilnya itu sama seperti yang kita cari tadi. Di sini dapat variabel satunya itu yaitu 26,60708728881832. Nah, ini hasilnya ini lebih detail dan lebih rinci lagi. Selanjutnya pada Excel Windows, di sini kita pilih File. Habis itu sini kita pilih Option. Dan di sini kita pilih Add-ins, terus Analysis Toolpath. Habis itu kita Go. Terus di sini kita pilih Analysis, terus kita okekan. Nah, habis itu kita pergi ke data. Nah, di sini ada data analisis. Kita pilih regresi. Kita pindah dulu ke yang ini tadi. Habis itu kita balik lagi ke data, analisis, regresi. Terus di sini untuk nilai y-nya kita ambil yang ini semua. Untuk nilai x-nya, ini kita blok dari nilai x1 sampai x3. Ini kita ambil sampai bawah. Nah, kalau misalnya ada yang mau diubah, bisa kita checklist. Habis itu ini kita okekan. Nah, hasilnya itu akan ada di set yang baru. Nah, di sini kita lihat nilai yang ini. Nilai yang ini sama dengan nilai yang kita cari tadi secara manual menggunakan Microsoft Excel yang secara manual tadi. Nah, yang ini kita salin ke set yang tadi. Terus kita letak aja di sini. Nah, ini udah kita salin. Terus ini hasilnya ini juga sama seperti yang kita cari secara manual tadi. Kalau secara yang Excel Stat tadi ini lebih rinci dan lebih detail. Dan ini hasilnya ini sama ya. Jadi hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.